Kalian mau melakukan perjalanan ke luar negeri untuk pertama kalinya? Hati-hati dengan barang yang kalian bawa. Jangan sampai gara-gara kita salah menaruh barang di dalam koper, justru akan merepotkan kita sendiri. Seperti koper kita digeledah, diinterogasi pihak imigrasi atau petugas bandara, kena denda, atau the worst case scenario, kita bisa dipenjara. Tenang, nggak usah takut. Selagi kita mengikuti peraturannya, kita nggak bakal ada masalah kok. Dan perjalanan kita juga bakal lancar-lancar aja. Oke, sebelum kita melakukan perjalanan ke luar negeri, pasti kita packing kan? Dan kita pasti menyiapkan beberapa jenis koper, seperti koper besar, yang biasanya masuk ke bagasi pesawat, tidak ikut dengan kita. Yang kedua, koper untuk dibawa ke kabin, yang ukurannya lebih kecil, dan biasanya kita bisa taruh di kabinet di atas pesawat. Dan yang ketiga, handbag atau tas tangan atau tas gendong. Dan ketika kita packing, pasti kita akan memilah-milah barang mana aja yang bakal masuk ke koper besar, barang mana aja yang bakal masuk ke koper yang untuk bagasi, dan barang-barang mana aja yang bakal kita masukkan ke handbag atau tas gendong atau backpack. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang barang-barang apa aja yang sebaiknya tidak ditaruh di koper bagasi atau koper besar. Perlu kita ketahui, koper yang masuk ke bagasi belum tentu masuk satu pesawat dengan pesawat yang kita naiki. Banyak kasus di mana penumpangnya sudah sampai di bandara tujuan, sedangkan kopernya masih belum sampai karena kopernya tidak diterbangkan bersamaan dengan penumpang tersebut. Dan banyak juga kasus yang terjadi ketika penumpang sudah sampai di bandara dan mereka lihat kunci pengaman di koper sudah dijebol, dan ketika kopernya dibuka, isinya sudah berantakan. Parahnya lagi, ada barang-barang berharga dalam koper tersebut yang ikut hilang. Kalau kejadiannya seperti ini, kita mau minta tanggung jawab ke siapa? Jadi, tonton video ini sampai selesai ya, kalau kalian nggak mau kejadian seperti ini terjadi pada barang bawaan kita. Pertama, jangan taruh dokumen-dokumen penting ke dalam koper bagasi. Kalau semisal kita ditanyain oleh petugas bandara dan kita diminta menunjukkan dokumen-dokumen tertentu, sedangkan dokumen-dokumen tersebut kita taruh di koper bagasi dan bagasinya belum sampai, you're gonna be in trouble. Terutama bagi yang transit nih. Karena ketika kita transit di suatu bandara di suatu negara, kemungkinan koper-koper bagasi itu masih dalam pesawat atau langsung diterbangin ke negara tujuan. Pada intinya, ketika kita turun dari pesawat untuk transit, kita hanya membawa koper kabin atau barang-barang yang kita bawa ke kabin pesawat bersama kita. Kalau apes-apesnya, petugas bandara mencurigai kita karena gelagat kita yang sepertinya mencurigakan atau wajah kita mirip dengan orang dalam pencarian, dan petugas bandara menanyai kita dan kita diminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen tersebut, sedangkan dokumen-dokumen penting tersebut kita taruh di koper bagasi yang tidak ikut bersama kita, bisa-bisa kita ditahan di bandara tersebut dan kita tidak bisa melanjutkan perjalanan kita ke negara tujuan. Yang kedua, barang elektronik dan barang berharga seperti laptop, kamera, perhiasan, bahkan uang. Karena selain rawan hilang, kemungkinan barang elektronik yang kita taruh di bagasi juga bakal rusak. Kita nggak tahu nih petugas ground handling memperlakukan bagasi kita seperti apa. Beberapa video yang beredar, banyak petugas yang asal lempar-lempar aja koper penumpang pesawat. Ya walau nggak semuanya kayak gitu sih, jadi baiknya kita mengantisipasi dan menghindari kejadian tersebut terjadi pada kita. Selanjutnya, jangan taruh power bank atau barang-barang elektronik yang di dalamnya ada baterai lithium, karena dikhawatirkan meledak karena kebocoran atau karena perbedaan tekanan udara ketika pesawat sedang terbang. Karena sangat membahayakan ketika petugas bandara menemukan adanya power bank atau baterai dalam suatu barang elektronik di dalam koper bagasi kita, maka kemungkinannya ada dua. Yang pertama, koper kita akan dibuka paksa dan kunci pengaman kopernya akan dijebol, lalu power bank atau barang elektronik yang mengandung baterai itu diambil sama mereka. Yang kedua, koper kita nggak diterbangin sama sekali. Selanjutnya, kalau kalian konsumsi obat-obatan rutin, sebaiknya obat-obatan tersebut tidak ditaruh di koper bagasi. Kalau kebetulan kita sedang transit lama dan sakit kita kambuh, sedangkan kita nggak bisa mengakses obat karena kita menaruhnya di koper bagasi, itu akan sangat merepotkan ya. Dan belum tentu juga obat yang kita butuhkan itu tersedia di farmasi atau apotek di bandara tempat kita transit. Lalu berikutnya, kita juga tidak diperbolehkan membawa cairan bleaching atau pemutih dan alkohol dengan kandungan 70%. Selanjutnya,
Ketika kita bawa kopi, walau kita menyimpannya di koper bagasi atau koper kabin ataupun handbag, petugas bandara pasti akan meminta kita untuk membuka koper kita. Biasanya mereka memastikan atau mengecek apakah kita membawa barang-barang terlarang atau tidak. Karena aroma kopi yang menyengat biasa dipakai oleh para penyelundup untuk mengelabui penciuman anjing pelacak. Tapi di sini bukan berarti kita nggak boleh bawa kopi loh ya. Biasanya kalau setelah dicek dan mereka tidak menemukan barang-barang yang mencurigakan, mereka tidak akan menyita kopi kita dan kopinya bisa kita ambil lagi. Bagi kalian yang masih menggunakan kamera dengan roll film di dalamnya, sebaiknya roll film itu tidak ditaruh di koper bagasi. Karena sinar X-ray yang digunakan untuk mengecek koper bagasi itu jauh lebih kuat sehingga dapat merusak filmnya. Berikutnya yaitu minuman kaleng, terutama minuman bersoda. Dengan adanya perbedaan tekanan udara ketika pesawat sedang terbang, minuman kaleng bersoda bisa meledak dan akibatnya seluruh barang-barang yang ada dalam koper bagasi kita bakal ketumpahan cairan dari minuman kaleng bersoda tersebut. Dan yang terakhir, ketika kita bawa peralatan mandi seperti sabun cair, shampoo, lotion, dan lain sebagainya, usahakan menggunakan bungkus aslinya, tidak dipindahkan ke tempat lain. Banyak travel hack yang menyesatkan yang menyuruh kita memindahkan cairan perlengkapan mandi atau lotion ke tempat-tempat yang lebih kecil dengan alasan lebih praktis. Ini salah besar. Yang ada ketika koper bagasi kita dicek di X-ray dan petugas mencurigai adanya cairan atau bubuk di wadah-wadah tertentu, bukan cuma koper bagasi kita aja yang digeledah, tapi bisa-bisa kita digiring ke ruangan khusus untuk diinterogasi dan dimintai keterangan terkait cairan atau serbuk tertentu yang sudah kita pindahkan ke wadah yang lain. Dan kita harus membuktikan kalau cairan tersebut adalah sabun atau shampoo atau lotion, atau serbuk yang kita taruh di wadah tertentu adalah mungkin bedak tabur atau apa. Sungguh suatu hal yang tidak menyenangkan, bukan? Jadi lebih baik tetap taruh di wadah aslinya kalau kita tidak mau bermasalah dengan petugas imigrasi. Ingat, mereka hanya menjalankan tugas karena banyak sekali penjahat yang berusaha dengan berbagai cara menyelundupkan barang-barang yang ilegal di suatu negara. Agar tidak menyulitkan diri kita sendiri dan petugas bandara, jadi alangkah lebih baiknya kita tidak membawa atau menaruh barang-barang yang tadi saya sebutkan di atas di dalam koper bagasi. Di video selanjutnya, saya akan membahas tentang barang-barang apa aja yang sebaiknya tidak kita taruh di cabin bag atau carry-on bag atau koper yang kita bawa ke kabin pesawat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.